Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisyah Putra Agustin. My number student ID 20522 I am from TPAGA. Hello everyone. How are you today? I hope you are good and happiness. Okay, today I am explaining a material titled announcement text. So, I will to explain what are the details of the announcement text. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rincian-rincian apa aja sih yang ada di materi announcement text ini. Yang pertama itu sudah jelas pasti ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada kebahasaan atau gaya bahasa, terus ada yang kelima ada jenis, terus yang keenam ada ciri-ciri. Well, before that you already know what the announcement text. Before going deeper into feeding information about announcement text, I will first explain the definition of announcement text. What do you know about announcement text? Apa sih teks pengumuman itu? Jadi, ketika kalian ingin mengetahui keseluruhan isi teks pengumuman, kalian harus terlebih dahulu itu mencari tahu definisi dari teks pengumuman tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teks pengumuman. Teks pengumuman adalah teks yang dibuat untuk masyarakat umum atau media yang berisi informasi tentang sesuatu yang akan terjadi. Secara sederhananya, teks pengumuman itu merupakan salah satu teks fungsional pendek yang berfungsi sebagai pemberitahuan suatu hal penting kepada banyak orang. Okay, next slide. There is purpose of the announcement text. Oke, jadi tujuan dari teks pengumuman ini adalah mengumumkan suatu informasi secara resmi sehingga masyarakat yang membaca pengumuman tersebut dapat menerima informasi sesuai dengan faktanya. Okay, next. There is structure of the announcement text. This structure is divided into 3 parts. Let's learn it together. Jadi di sini ada struktur teks pengumuman. Struktur ini itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu ada judul. Judul merupakan bagian terpenting dalam pengumuman. Jadi ketika kita melihat pengumuman, itu pasti yang akan pertama kita lihat itu adalah judul dari pengumuman tersebut. Lalu yang kedua itu ada penjelasan. Nah, penjelasan ini itu memuat rincian isi dari pengumuman tersebut, atau juga ada termasuk tujuan adanya pengumuman tersebut itu untuk apa. Lalu yang ketiga itu ada penutupan. Penutupan itu biasanya berisi ajakan bertindak atau ajakan untuk mengikuti himbauan yang telah disampaikan pada bagian penjelasan yang ada di surat pengumuman atau media pengumuman. Oke, selanjutnya language of announcement text. Here there are 3 parts. Jadi di sini ada gaya bahasa atau kebahasaan teks pengumuman. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu simple present tense dan simple future tense. Di bagian ini itu pengumuman berisi informasi tentang fakta atau hal yang akan dilakukan kemudian hari. Maka tenses yang digunakan tentu saja simple present dan masa depan yang sederhana.
Lalu yang kedua itu ada imperative sentence, kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya terdapat pada ajakan di awal atau di akhir teks pengumuman. Lalu yang ketiga itu ada proper nouns. Kata benda yang tepat. Proper nouns itu adalah kata benda yang diawali dengan huruf kapital karena merujuk pada nama orang, nama tempat, nama hari, dan nama bulan. Karena teks pengumuman juga memuat informasi atau peristiwa yang dimaksudkan untuk dibaca oleh masyarakat, yang tentunya nama orang, tempat, dan waktu perlu menggunakan aturan penulisan kata benda yang tepat. Okay, next slide. The types of announcement text. Here are some types of announcement text. Di sini ada beberapa jenis-jenis announcement text. Ada pengumuman bisnis, pengumuman agenda sekolah, pengumuman acara sekolah, pengumuman kelulusan, pengumuman kelahiran, perusahaan, pernikahan, ulang tahun, dan masih banyak lagi. Okay, the last part. There are the characteristic of the announcement text. Oke, di sini ada beberapa ciri-ciri dari teks pengumuman. Yang pertama itu berisi informasi yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga, umumnya disertai dengan call to action atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Lalu untuk contohnya itu bisa dilihat ada contoh pengumuman kompetisi di sekolah dan acara undangan ulang tahun sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.